Tendinosinovitis adalah peradangan atau pembengkakan tendon ibu jari dan selubungnya yang terletak di sisi pergelangan tangan di pangkal ibu jari tangan. Kelainan ini sering juga dikenal sebagai Gammer's thumb, Blackberry thumb. Pada Gammer's thumb, tendon yang terlibat adalah tendon dari otot extensor pollicis brevis dan otot abductor pollicis longus yang berfungsi untuk menggerakkan ibu jari, menjauhi, dan mendekati telapak tangan. Kedua tendon berjalan berdampingan pada sisi pergelangan tangan di pangkal ibu jari tangan melewati suatu terowongan yang berfungsi sebagai pemegang. Tendon ditutupi oleh lapisan jaringan lunak licin tipis disebut synovium. Lapisan ini memungkinkan tendon untuk meluncur dengan mudah melalui terowongan yang juga dilapisi dengan lapisan licin yang disebut tenosynovium. Peradangan tendon dan pembengkakan tendon dan selubung tenosynovium disebut sebagai tendinosinovitis. Penyebab pasti dari decurvine tendinosis atau tendinosinovitis atau Gammer's thumb tidak diketahui. Namun setiap kegiatan yang mengandalkan gerakan tangan berulang atau gerakan pergelangan tangan seperti bekerja di kebun, bermain golf, atau mengangkat raket, atau menggendong bayi, barang bawaan, dan lain-lain akan menyebabkan tendon bergerak keluar masuk melewati terowongan selubung tenosynovium berulang kali. Peningkatan gesekan ini mungkin mengiritasi dan memicu terjadinya peradangan tendon dan pembengkakan tendon maupun lapisan tenosynovium. Penyebab yang lain meliputi cedera langsung yang mengenai pergelangan tangan atau tendon, dapat memicu terjadinya jaringan parut dan akhirnya dapat membatasi pergerakan tendon. Penyakit artritis inflamasi seperti rheumatoid arthritis dapat menyebabkan terjadinya tendinosinovitis di area tersebut. Orang yang berusia 30 hingga 50 tahun memiliki risiko lebih tinggi terkena decurvine tendinosinovitis dibanding kelompok usia lainnya. Kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria dengan perbandingan kurang lebih 8:1 dan mungkin berhubungan dengan kehamilan. Pekerjaan rumah tangga yang melibatkan penggunaan ibu jari dan pergelangan tangan seperti saat mengangkat anak, mencuci pakaian, dan lain-lain juga dapat dikaitkan dengan kondisi tersebut. Pekerjaan atau hobi yang melibatkan pergerakan tangan dan pergelangan tangan berulang-ulang juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya decurvine tendinosinovitis atau Gammer's thumb. Nyeri pangkal ibu jari merupakan gejala yang sering timbul di awal kelainan. Bengkak disertai kemerahan di pangkal ibu jari dan timbul gangguan gerak ibu jari. Kesulitan menggerakkan ibu jari dan pergelangan tangan ketika sedang melakukan kegiatan yang melibatkan memegang atau mencubit. Terkadang terdengar bunyi krepitus yang terjadi di saat kedua tendon yang meradang saling bergesekan dalam terowongan. Ketika penderita melakukan gerakan yang menggunakan ibu jari dan pergelangan tangan. Jika kondisi berlangsung terlalu lama tanpa pengobatan, rasa sakit dapat menyebar jauh ke ibu jari dan ke arah lengan atau keduanya dan bersifat progresif dengan keterbatasan dalam menggerakkan tangan yang terkena. Gerakan-gerakan mencubit, menggenggam, dan gerakan lain dari ibu jari dan pergelangan tangan dapat memperburuk keluhan. Penanganan decurvine tendinosis atau tendinosinovitis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konservatif atau non-operasi dan operasi. Penanganan decurvine tendinosis atau tendinosinovitis secara konservatif umumnya dilakukan di awal keluhan. Beberapa cara yang dilakukan pada pengobatan decurvine tendinosis atau tendinosinovitis secara konservatif, yaitu pertama, penggunaan penyangga brace atau taping yang berguna untuk mengistirahatkan pergelangan tangan dan ibu jari dari gerakan-gerakan yang dapat memperburuk iritasi dan peradangan. Alat ini dapat digunakan selama 4 hingga 6 minggu. Kedua, kompres ice dapat dilakukan pada kondisi akut dengan nyeri yang hebat. Lakukan kompres kurang dari 20 menit setiap kalinya dan dapat dilakukan 3-4 kali dalam sehari selama 3 hari. Ketiga, obat-obat pereda nyeri sederhana dapat digunakan. Namun bila keluhan semakin berlanjut,
biasanya dokter akan memberikan obat pereda nyeri dan obat antiinflamasi generasi lanjut seperti ibuprofen, naproxen, atau obat lainnya. Keempat, jika langkah-langkah sederhana gagal untuk mengontrol gejala, dokter mungkin menyarankan suntikan kortison ke dalam terowongan tendon. Kelima, terapi fisik dan latihan fisik. Terapi ini memadukan antara latihan fisik dan terapi dengan menggunakan beberapa alat yang menggunakan metode fisika, seperti alat ultrasound atau menggunakan gelombang suara, laser, terapi cahaya infrared, atau panas dan alat-alat lain, dengan tujuan untuk mengurangi peradangan, rasa sakit, dan meningkatkan penyembuhan. Terapi fisik umumnya dilakukan 6-8 minggu bersamaan dengan latihan fisik yang bertujuan untuk memperkuat dan menstabilkan otot-otot dan sendi di tangan dan ibu jari. Latihan lain digunakan untuk meningkatkan kontrol motorik halus dan ketangkasan ibu jari dan pergelangan tangan.